Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hama Azhara, NIM 62114200003 dari Rombel 1A. Saya akan menjelaskan materi tentang ubiquitin protosom. Ubiquitin adalah protein regulator yang ditemukan pada hampir semua jaringan eukaryota. Nama protein ini berasal dari kata ubiquitous yang berarti ditemukan di mana-mana. Jalur ubiquitin protosom pada kematian protein dan kehidupan sel. Dari proses pembuluh terminal non-spesifik yang tidak diatur, telah menjadi jelas bahwa proteolisis protein seluler adalah proses yang sangat kompleks, dikontrol secara temporer dan diatur secara ketat yang memainkan peran penting dalam beragam proses seluler dasar. Ini dilakukan oleh serangkaian enzim yang kompleks dan menunjukkan tingkat spesifikasitas yang tinggi terhadap banyak substratnya. Di antaranya adalah siklus sel dan regulator pertumbuhan. Komponen jalur transduksi sinyal, enzim penjaga rumah, dan jalur metabolik spesifik sel, dan protein yang bermutasi atau rusak setelah diterjemahkan. Dengan beberapa target seluler, tidak mengherankan bahwa sistem terlibat dalam pengaturan banyak proses seluler dasar seperti siklus dan pembelahan sel, diferensiasi dan perkembangan, respons terhadap stres, dan modulator ekstraseluler morfogenesis jaringan saraf modulasi sel. Jalur ubiquitin protosom. A adalah gambar konjugasi ubiquitin ke molekul target. B adalah degradasi substrat yang diberi tag oleh protosom 26S. 1. Aktivitas ubiquitin oleh E1. 2. Transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E1 ke anggota keluarga E2. 3. Transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E2 ke E3 halus media. 4. Pembentukan kompleks substrat E3 dan biosintesis rantai polyubiquitin berlabuh substrat. 5. Pengingatan substrat polyubiquitinate ke subunit reseptor ubiquitin di kompleks 19S dan protosom 26S. Dan degradasi substrat menjadi peptida pendek oleh kompleks 20S. 6. Daur ulang ubiquitin melalui aksi isopeptidase. Struktur hierarki mesin konjugasi ubiquitin E1 tunggal mengatalisis aktivasi ubiquitin dan mentransfernya ke beberapa enzim E2. Dalam kebanyakan kasus, E2 mentransfer di mana-mana ke beberapa E3, sementara dalam beberapa kasus E2 khusus untuk E3. E3 dapat bersifat khusus media atau dapat mengenali beberapa media melalui motif yang serupa, tapi tidak identik. Substrat tertentu dapat ditargetkan oleh beberapa E3, mungkin melalui motif pengenalan yang berbeda. 1. Mengaktifkan ubiquitin yang diperlukan untuk semua modifikasi. Ia dapat mentransfer ubiquitin ke beberapa spesies enzim E2, dan setiap E2 bekerja dengan satu atau beberapa E3. Hanya sedikit E3 yang telah diidentifikasi sejauh ini, tapi tampaknya enzim ini termasuk dalam keluarga protein yang besar dan berkembang pesat. Mode pengenalan substrat protein E3 yang berbeda. E3 dapat mengenali substrat secara konstitutif melalui motif utama seperti residu terminal N atau aturan ujung N. Banyak protein dikenali setelah modifikasi pasca translasi, misalnya fosforilasi atau asosiasi dengan protein tambahan, misalnya HCC atau HPF L6 reseptor NRN terminal. Dalam sistem ubiquitin, substrat dikenal oleh E3 yang berbeda. Beberapa protein dikenal melalui sinyal primer dan terkait langsung ke E3. Namun banyak protein harus mengalami modifikasi pasca translasi seperti fosforilasi atau beberapa asosiasi dengan protein tambahan seperti pengawal molekul sebelum dikenal oleh ligase yang sesuai. Dengan demikian, enzim pengubahan dan protein tambahan juga memainkan peran penting dalam proses pengenalan. Jangan untuk E3S, kecuali untuk beberapa kasus, tidak mungkin setiap substrat tertekan oleh satu ligase. Sebaliknya, dapat dibayangkan bahwa satu E3 mengenali bagian dari motif struktur yang serupa, tapi jelas tidak identik. E1. Enzim ini menghasilkan zat antara thioesterase berenergi tinggi dengan ubiquitin yang melibatkan residu CYS internal.
Ubiquitin teraktivasi dipindahkan dari S1 ke residu CIS dari enzim E2 sehingga menghasilkan zat antara tiolester lain. Berapa E2 terlibat dalam proses seluler tertentu sementara peran E2 lainnya masih belum jelas. Namun mereka semua bertindak melalui fungsinya sebagai UBC. Semua dinonaktifkan oleh mutasi residu CIS yang aktif. Karena efek spesifik dari E2 tertentu pada proses yang ditentukan telah diusulkan bahwa mereka dapat berinteraksi langsung dengan protein substrat. Sementara, interaksi tersebut telah dijelaskan dengan menggunakan metode screening interaksi protein-protein. Fungsi spesifik E2 disebabkan oleh hubungan dengan E3 yang berbeda. Enzim E3 didefinisikan sebagai protein yang mengikat substrat target, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui protein tambahan dan mengkatalisis transfer ubiquitin dari perantara tiolester pada E2 atau E3 ke hubungan amida dengan substrat atau dengan rantai polyubiquitin yang sudah tertambat. Untuk itu, karena protein target mengikat ligase sebelum konjugasi, E3 adalah pemain kunci dalam menentukan spesifitas tinggi dari sistem. Meskipun penting, jumlah E3 yang diketahui sedikit dan aksi mereka lebih jarang. Protein seperti ubiquitin. Konservasi evolusioner yang tinggi dari ubiquitin memungkinkan ditemukannya banyak protein yang berhubungan dengan ubiquitin. Beberapa seperti Parkin yang terlibat dalam patogenesis beberapa untuk penyakit Parkinson lebih besar dari ubiquitin dan memiliki domain mirip ubiquitin yang hanya menampilkan sedikit homologi terhadap ubiquitin. Mereka tidak memiliki C-terminal GLI dan tidak dapat dikonjugasikan. Kelompok keduanya mengandung protein kecil dengan tingkat homologi yang lebih terhadap ubiquitin yang terlibat dalam modifikasi pasca translasi tunggal atau multiple dari protein target yang melayani tujuan non-proteolitik. Keterlibatan sistem ubiquitin dalam patogenesis penyakit. Mengingat beberapa substrat dan proses di mana jalur ubiquitin terlibat, tidak mengherankan bahwa penyimpanan dalam sistem telah terlibat dalam patogenesis beberapa penyakit, baik yang diturunkan maupun didapat. Keadaan patologis dapat dibagi menjadi dua kelompok. Satu, yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi mutasi pada enzim atau substrat yang mengarah pada stabilitas protein tertentu, dan dua, hal-hal dihasilkan dari peningkatan fungsi yang mengakibatkan degradasi yang dipercepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.